Mazmur 121 ayat 1-2 berkata, Aku memandang ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan bagiku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi berbagai kesulitan yang membuat kita kewalahan, putus asa, bahkan ingin menyerah. Masalah dalam keluarga, pernikahan, keuangan, atau kesehatan seringkali tidak bisa kita hindari. Hari ini Tuhan mengingatkanmu dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15 untuk jangan takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ketika Raja Yosafat memimpin Israel berperang melawan Bani Moab dan Bani Amon, Tuhan meyakinkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Kita bisa lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 22, bagaimana mereka hanya perlu berbaris dan menyembah Tuhan. Mereka tidak perlu berperang, mereka hanya perlu percaya dan melihat Tuhan bertindak memberi kemenangan bagi mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Berdirilah teguh di atas janji Tuhan, sehingga kita tidak menjadi goyah ketika badai kehidupan datang menerpa. Tuhan meyakinkan kita akan kehadirannya dalam Ulangan 31 ayat 8 yang berkata, Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Apapun masalah dan tantangan yang ada di hadapanmu, serahkan kendali kepada Tuhan, dan Dia yang akan menjadi pembelamu serta memberikan kemenangan bagimu. Ketika Hizkia mendapat ancaman dari Sanherib, seorang raja Asyur yang mengepung Yerusalem, Tuhan menunjukkan bahwa mereka tidak perlu takut dan Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Seperti yang tertulis di 2 Raja-Raja 19 ayat 35, Tuhan mengirimkan malaikatnya pada malam itu dan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Dunia ini meyakinkan bahwa kita harus pegang kendali, harus terus berperang, dan menunjukkan kekuatan kita. Namun dalam kerajaan Allah, iman kita yang berperan penting. Aset terbesar kita bukan kekuatan, kemampuan, atau kepintaran kita, namun iman yang tak tergoyahkan di dalam kuasa Tuhan. Daud menyatakan dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dalam pernyataan ini, Raja Daud mengakui bahwa damai sejahteranya datang dari iman percaya kepada Tuhan. Kekuatan sesungguhnya ada dalam sikap hati yang berserah dan mengizinkan Tuhan memimpin hidupnya. Dalam 2 Raja-Raja 5, seorang panglima raja bernama Naaman menderita sakit kusta. Nabi Elisa memerintahkan dia untuk mandi 7 kali dalam sungai Yordan agar ia menjadi sembuh. Meskipun awalnya Naaman menolak dan gusar, dia memilih untuk berserah dan taat pada perintah sederhana Nabi Elisa. Dan akhirnya dia menjadi sembuh. Berkaca dari cerita ini, maukah engkau belajar berserah dan taat pada tuntunan Tuhan, sehingga engkau bisa mengalami terobosan dan kemenangan bersamanya? Keberhasilan tidak tergantung pada kekuatan atau strategi kita, namun pada campur tangan Tuhan. Dalam menjalani musim kehidupan yang penuh pergumulan dan tantangan, kita tidak bisa sendirian. Kita tidak akan mampu berjuang dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita perlu percaya, terus melangkah dengan iman, dan membiarkan Tuhan yang memimpin setiap jalan dan keputusan kita. Izinkan Tuhan yang berperang bagi kita, dan lihat bagaimana Ia bekerja dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Saat ini, mari kita hampiri Tuhan dan berdoa dengan membawa ucapan syukur. Tuhan Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, aku kagum dengan kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bagiku dan Engkau tahu kedalaman hatiku. Saat ini, aku datang padamu dengan apa adanya diriku. Aku mengakui segala kesalahanku di hadapan-Mu. Bapa, seringkali aku berusaha berperang dengan kekuatanku sendiri. Ampuni aku, karena aku tidak selalu bersandar pada kekuatan-Mu, dan seringkali membiarkan ketakutan mengalahkan imanku. Hari ini, aku kembali nyatakan iman percayaku padamu. Dalam nama Yesus, aku nyatakan kemenangan atas setiap tantangan yang aku hadapi. Dengan otoritas yang Kau berikan kepadaku, aku mengikat segala kuasa yang mencoba menghalangi kehendak dan rencana-Mu bagi hidupku. Aku mengusir setiap roh keraguan, ketakutan, dan kebimbangan dari dalam hati dan pikiranku. Bapa, biar kiranya imanku berdiri teguh, bahkan di dalam kondisi yang tidak pasti. Percaya penuh bahwa Engkau akan berjalan di depanku dan berperang bagiku. Dalam setiap kesukaran dan kesesakan, aku percaya Engkau ada bersamaku. Aku serahkan ketakutanku dan meminta Engkau menggantikannya dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertianku. Dalam badai apapun yang bergelora dalam hidupku, biarlah kasih-Mu menjadi tempat aku berlindung. Berikan rohku kekuatan yang baru setiap hari, agar aku bisa berdiri teguh di atas janji-Mu Tuhan. Mampukan aku menjalani hari-hariku dengan penuh rasa syukur, dan terus mengingat pertolongan-Mu di masa lalu. Aku nyatakan Engkau Allah yang sama, yang akan menolong dan memberiku kemenangan di masa kini dan di masa depanku. Biar kiranya hidupku menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa-Mu yang tak tertandingi, sehingga setiap orang yang melihat akan memuliakan nama-Mu. Sungguh, pertolonganku datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar dan menjawab doaku. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa, aku berdoa. Amin. Jika kamu merasa diberkati dengan pesan ini, bagikan video ini kepada teman atau anggota keluarga. Klik like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi video yang akan memberkati hidupmu dan menguatkan imanmu di dalam Tuhan. Tuliskan permohonan doamu di kolom komen supaya kami bisa berdoa bagimu.